Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga di akhir pekan yang minggu keempat ini menjadi tetap sukacita dan semangat buat kita. Walaupun cuaca sering hujan ya Bapak Ibu terkasih ya. Nah hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-54 sampai 59. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita kali ini dipaparkan bagaimana kondisi dari kita setiap manusia. Biasanya kita akan sangat mudah untuk bisa menebak cuaca. Pada umumnya ya Bapak Ibu terkasih, ketika langit sudah gelap maka kita akan tahu bahwa akan hujan. Ketika langit cerah kita tahu bahwa hari ini akan eh, terik gitu ya, tidak akan ada hujan gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pemahaman, pengetahuan manusia tentang menebak cuaca, menebak ini dan itu merupakan sebuah keahlian dari setiap kita manusia, apalagi yang belajar tentang ilmu iklim dan sebagainya, begitu ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi hari ini Tuhan Yesus memakai pemahaman kita yang bisa menebak segala sesuatu ini untuk mengingatkan atau menegaskan dengan keras orang-orang yang demikian. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Bagian ini sebenarnya ingin Yesus tegaskan untuk orang-orang yang saat itu melihat bagaimana karya Yesus, melihat bagaimana karya Allah begitu ya. Tetapi dia tidak mampu memutuskan sendiri mana yang benar-benar harus dia perjuangkan, mana yang harus benar-benar dia pegang dalam hidupnya, mana yang benar-benar dia harus percaya, khususnya pada saat konteks itu ialah Yesus sebagai Mesias. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini pun menurut saya menjadi sebuah penegas buat kita semua bahwa kadang dalam kehidupan kita di tantangan sekarang ini kita begitu pintar untuk ini itu, tetapi kita tidak benar-benar berani untuk memutuskan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang benar untuk langkah hidup kita selanjutnya, kita dipengaruhi oleh banyak hal yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, Yesus semakin menegaskan dengan ilustrasi tentang hutang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara hutan, semoga di akhir pekan ini tidak membuat jadi pusing ya Bapak Ibu terkasih ya, apalagi ini akhir bulan gitu ya. Berbicara tentang hutang, inilah yang menjadi ilustrasi penegas Yesus kepada eee, pendengar saat itu ataupun bacaan kita hari ini bahwa Ketika ketika seseorang berhutang dengan pemerintah, dalam hal ini biasanya pajak gitu ya, ketika kita tidak, benar-benar membayarnya dengan sungguh, maka akan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk berdamai, sehingga mungkin dikurangi ataupun mungkin dimaafkan atau, diberikan kesempatan untuk membayar berapa kali gitu ya. Nah, dalam hal ini Yesus menegaskan ketika untuk itu kita berusaha untuk berdamai, apalagi dengan Allah, Sang Pencipta kehidupan kita. Karena ketika kita tidak berdamai dengan eee, seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas setiap hal-hal yang kita lakukan, maka hukuman itu akan luar biasa begitu ya. Ini bukan dalam rangka menakut-nakuti kita ya Bapak Ibu terkasih bahwa Allah kita itu kejam gitu, tapi ini salah satu realita yang juga tidak boleh kita ingkari bahwa setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita dalam hidup ini sebagai respon sebagai kita orang percaya, beriman, itu sebuah tanggung jawab yang besar kepada Tuhan kita. Dan bila kita ternyata kita jatuh bangun masih menjalaninya, maka teruslah berupaya untuk berdamai dengan sang pemilik kehidupan kita yaitu Tuhan.
Karena hutang dengan manusia dapat dibantu oleh keluarga ataupun orang lain dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih. Tapi hutang sikap dan dosa kepada Allah perlu kesadaran dan kebijaksanaan diri kita untuk mau berdamai dan berdamai kepada Tuhan. Mohon ampun, mohon Roh Kudusnya untuk mengubahkan kita. Ini tidak bisa diwakilkan oleh orang-orang terdekat kita. Ini harus dari diri kita. Firman ini, Bapak Ibu terkasih, tidak hanya untuk Bapak Ibu terkasih saja, tetapi juga untuk saya. Bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka pakai terus untuk kita berdamai dengan Allah Sang Pemberi kehidupan itu. Agar kita mengalami kehidupan yang terus-menerus dipulihkan dan kita memulihkan orang-orang di sekitar kita dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, saya yakin refleksi diri semakin mampu kita lakukan karena kita lebih cenderung di rumah saja. Untuk itu, mari kita pakai kesempatan kehidupan ini untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan dan berdamai dengan Sang Pemberi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.